Abi sebentar, aku ingin bicara denganmu. Hei Purap, baru saja aku memikirkanmu. Kenapa kau memikirkanku? Aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Bahkan, aku juga ingin membicarakan hal penting. Aku perlu mengatakan sesuatu padamu. Naiklah ke atas, ada kejutan untukmu. Abi, ini sangat mendesak. Dengar, aku ingin memberitahumu tentang... Aku juga ingin membicarakan kehidupanmu, Purap. Tapi aku harus bicara dengan nenek. Jadi lihatlah kejutan apa itu. Biarkan aku yang mengurus nenek. Abi, dengarkan aku dulu. Sana lihat. Abi akan melakukan sesuatu yang buruk karena desakan nenek yang emosional. Aku tidak bisa. Abi. Purap? Apa-apaan ini? Dari tadi aku mencoba menelponmu tapi kau tidak menjawab teleponku. Ada apa denganmu? Jadi kau tadi menelpon? Maaf sekali Alia, aku tidak menyimpan nomormu Alia. Baik, aku mengerti. Itu salahku. Aku ingin mengejutkanmu, tapi kau malah yang mengejutkanku. Dan akulah yang mengejutkan kalian berdua. Nenek. Beberapa tahun yang lalu kami sudah membuat keputusan. Dan sekarang adalah waktunya. Apa kalian sudah siap? Aku rasa ini sudah 1 tahun. Alia sudah mendapatkan gelar sarjana. Dan sekarang kau harus menjaganya. Alia, kenapa kau memakai baju yang terbuka? Kau ini sangat kuno. Kau sungguh keterlaluan, kau tidak pernah mendengarkan aku. Kau hanya tidak mengerti, itu saja. Tinggalkan aku sendiri, Purap. Aku mau beres-beres. Ayolah Alia, kau bertingkah seperti anak kecil dan mengharapkan kami semua memperlakukanmu seperti orang dewasa. Ada apa di sini? Santai sedikit. Alia, kau pergi ke Australia hari ini. Alia, Purap, ada apa? Abi, lihat adikmu, dia tidak mendengarkanku. Dia keras kepala. Kau sangat memanjakannya, Purap. Aku hanya peduli padanya. Aku ingin dia baik-baik saja. Purap, apa kau tahu dia? Dia tidak mau dengar siapapun. Aku hanya ingin melihatnya bahagia saja. Dia akan pergi ke Australia. Saat dia kembali setelah setahun, aku ingin kau untuk menjaganya. Apa kau mau menikah dengan saudaraku? Apa? Apa? Abi? Kenapa? Bukankah kalian saling suka? Tidak, maksudku, itu tidak benar. Aku tidak bermaksud untuk aku... Hei Purap, Alia belum menemukan pasangannya. Aku akan melakukan apapun yang kau inginkan. Kalian berdua harus berjanji padaku. Saat nanti Alia sudah kembali, aku ingin kalian berdua menikah. Baiklah, kalau itu memang yang kau inginkan. Aku akan pergi ke Australia selama setahun. Setelah itu aku akan kembali untuk pulang. Aku sudah menunggunya sejak lama. Tapi dia sangat bodoh. Dia bahkan tidak mengangkat teleponku. Apa? Aku yakin dia pasti sudah punya pacar setahun yang lalu. Oke, tenanglah. Apa kau tidak tahu siapa Purap? Dia selalu menjauhkan wanita dariku. Dan aku percaya padanya. Daripada kau, aku lebih percaya padanya. Dan kalau dia sudah berjanji, dia tidak akan mengingkari. Hei Purap, kenapa diam saja? Oh ya, Nenek. Aku rasa sekarang yang harus menikah adalah mereka berdua. Kami sudah menetapkan pertunangannya setahun yang lalu. Ini waktunya mereka menikah. Dan tidak boleh diganggu-gugat lagi. Ayo. Apa? Ayo. Ya, baiklah Purap. Katakan kenapa kau tidak menelponku. Kau tidak mengirimkan pesan dan kau juga tidak mengangkat teleponku. Dan bahkan kau tidak merindukanku. Tapi kau tahu, aku merindukanmu. Bahkan sangat merindukanmu. Purap, kau di mana? Kau tidak rindu padaku, kau bahkan tidak menelponku. Aku sangat merindukanmu.
Halo, Purap? Suresh, potong sayurannya. Tolong potong sayurannya. Iya. Ada apa? Sepertinya kau kebingungan. Tidak apa-apa. Katakan ada apa? Alvin, hari ini terjadi sesuatu yang aneh. Tapi aku tidak tahu apa artinya. Aku tidak mengerti maksudnya. Ada apa? Kami pergi berbelanja hari ini. Ibu meminta kami pergi membeli sari untuk Pragya. Bulbul ikut bersama kami. Di sana aku melihat Bulbul. Lupakan. Ada apa? Katakan apa yang kau lihat. Bukan apa-apa. Katakan padaku. Aku melihat Bulbul berbicara dengan seorang pria. Tapi saat aku bertanya padanya, dia mengatakan bahwa pria itu adalah bosnya. Tapi apa? Apa yang sudah mengganggumu? Apa karena Bulbul bicara dengan bosnya atau karena dia bicara dengan pria lain? Alvin, tidak ada yang menggangguku. Apa yang kau bicarakan? Dengarkan aku. Kau mengatakan pada Pragya kalau kau mencintainya dan sudah melupakan Aku bilang Bulbul. begitu pada Pragya. Tapi aku tidak memikirkan tentang Bulbul. Aku Bagus. tidak memikirkan tentang... Bagus. Lihat wajahmu. Semua orang dapat melihat bagaimana kau mengkhawatirkan orang-orang yang dia temui. Dengar. Kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan. Tapi berhati-hatilah membuat keputusan. Aku sudah berjanji pada Pragya kalau aku akan menikahinya. Aku tidak menyembunyikan apapun darinya. Aku selalu jujur padanya. Aku yakin hubungan kami akan berdasar pada kejujuran. Semua akan baik-baik saja. Semua akan baik-baik saja. Aku tidak meragukan kejujuranmu. Tapi aku meragukan pernikahanmu. Aku ingin tahu kenapa aku merasa ada sesuatu yang buruk. Apa yang Sweety katakan? Apa yang dicurinya? Tidak tahu, Bu. Uang dan perhiasannya tidak ada. Sudah aku cari ke Lihat semuanya. dulu baik-baik. Ke semua ruangan, ke semua lemari Apa tidak yang ada. terjadi? Ya ampun. Ibu, ada sudah apa, Bu? menyimpan Ada uang, apa? perhiasan semuanya di lemari tapi tidak ada. Iya, tenang dulu ya, Padahal Bu. itu untuk pernikahan Bulbul. Ibu bingung, nah bagaimana? Ibu tenang dulu, biar aku cari ya. Saat kita pergi semuanya ada di sini. Ibu tidak tahu harus Ibu, bagaimana lagi. iya, tenang sebentar, Ibu biar aku bingung. Bibi. Apa Bibi ingat? Bibi menyimpan uang dan perhiasan Bibi di lemari ini. Iya, aku ingat, Nak. Aku menyimpannya sebelum pergi ke kuil. Aku menyimpannya memang di sini. Tapi sekarang Iya, tidak Tidak ada yang Bu. rusak di sini. Kuncinya masih bagus. Bagaimana pencuri bisa masuk? Kau benar, Suresh. Seandainya pencuri itu masuk, semuanya pasti akan berantakan. Tapi semua barang ada di tempatnya, bahkan pintu belakang terkunci. Kalau begitu, itu artinya pencuri itu tahu di mana perhiasan dan uang yang disimpan. Itu berarti juga pencurinya adalah anggota keluarga. Di mana ibu menyimpan kuncinya? Oh iya, kuncinya. Kau memberikan kuncinya ke Matfit kan? Pintunya sudah dikunci dengan baik kan? Apa yang kau katakan, Sweety? Marvi itu lebih berhati-hati. Dia selalu menjaga barang-barang kita seperti barangnya sendiri. Aku yakin dia sudah mengunci lemarinya. Aku sudah mengunci lemarinya dengan hati-hati. Dan saat itu Ratna memanggilku. Apa ini Matfi? Bagaimana kau melakukan ini? Sarla punya 2 anak yang belum menikah. Lalu, bagaimana kau bisa melakukan ini? Sarla kehilangan semua tabungannya. Seharusnya kau berhati-hati dengan kejadian seperti ini. Bagaimana bisa kau begitu ceroboh? Kenapa kau melakukan ini? Pragya kehilangan perhiasannya. Tapi bagaimana dengan Bulbul? Perhiasannya, lalu bagaimana dengan pernikahannya juga? Aku sangat takut memikirkan masa depan. Bibi, tenang ya. Bibi Matfi, tolong jangan khawatir. Tenanglah. Tapi aku- Kami tidak hanya kehilangan perhiasannya. Kami juga kehilangan uang kan. Ini bisa terjadi karena kecerobohan kita juga. Ini adalah kejahatan yang sudah direncanakan. Pencurinya sangat berhati-hati dan tidak memindahkan barang apapun. Ibu, ini adalah salah kita. Kita sudah menyimpan banyak perhiasan dan uang, tapi kita malah pergi. Kakak, kita harus lapor polisi secepatnya. Tidak, Nak. Ibu tidak mau melibatkan polisi. Ini pernikahanmu. Apa kata tetangga nanti? Ibu, tenanglah. tidak Ibu, mau, tenang dulu. jangan. Pikirkan tentang ini. Seharusnya kita membiarkan polisi melakukan tugasnya, Bu. Ibu membelikan perhiasan untuk kami berdua dengan uang yang Ibu hasilkan. Ibu tidak bisa membiarkan orang membawanya begitu saja. Ibu, sudahlah, ini uang kita.
Aku tidak bisa biarkan siapapun mengambilnya. Bibi, Pragia benar. Ini tugas polisi untuk mencari pencurinya. Jika kita tidak melapor, pelakunya akan mencuri lagi dan menghancurkan keluarga ini. Polisi akan menyelidiki apa masalahnya. Pragia, ikut aku. Aku segera kembali, Bu. Purvi, Tunggu di luar, aku akan ambil kunci motornya dulu. Ada apa, Pragia? aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Kau tahu kan, kita sudah menyiapkan uang untuk Bulbul. Ini tabungan kita, Suresh. Aku sudah memikirkannya sebelum pernikahan kita untuk mengurangi beban ibu, tapi bagaimana aku bisa membiarkan ibu melakukan kewajibannya sementara kita menikah? Aku mengerti. Dengar, Pragia, kau tidak usah khawatir. Kita pasti akan menemukan jalan keluarnya. Sekarang kita pergi ke kantor polisi, oke? Kita akan urus yang lain nanti. Kita pergi? Aku rasa ramalan pendeta ada benarnya. Sejak pertunangannya dipastikan, kita mendapat banyak masalah. Apa yang kau katakan, Sweetie? Kau... Tapi yang lainnya tidak mendapatkan masalah. Pragia yang menghadapi semuanya. Sejak tanggal pertunangannya ditentukan, aku hanya khawatir padamu. Bukannya apa-apa. Bagaimana kau harus mengatur uang sebanyak itu? Bagaimana kau menikahkan Pragia? Butuh waktu bertahun-tahun untuk menabung. Dan dia kehilangan semuanya dalam sekejap. Aku yakin kita semua ditakdirkan buruk. Diam. Jangan mengulangi lagi. Kami sudah khawatir. Baiklah, aku tidak akan bicara lagi. Ini kenyataan yang pahit. Kau tidak menganggap aku keluarga, tapi aku mengatakan hal yang benar. Kalau begini, aku sudah tidak peduli lagi. Apa yang nenek lakukan? Nenek harus berbaring. Aku memikirkanmu. Bagaimana kalau kita mengatur pernikahanmu di Punjab? Di desa kita. Aku tidak mau menikah di sana, Nek. Pernikahanku akan diadakan di Lake Palace di Udaipur. Itu akan menjadi tujuan pernikahan. Nenek mengerti kan? Pura pria yang sederhana. Dia tidak akan setuju denganmu. Maaf, Nek. Ini pernikahanku. Jadi aku yang menentukan tempatnya. Dan aku akan memutuskan biayanya juga. Jadi nenek tidak usah repot-repot. Ada apa, para wanita? Kalian sedang Begini, bicara apa? Abi, Ini, nenek Nek. ingin mengatur pernikahanku di desa. Dan dia ingin pergi ke Udaipur. Nenek. Kau akan menikah di Mumbai. Abi, Jangan tapi... berdebat denganku. Soalnya nanti, aku harus mengundang banyak tamu. Kau kan baru kembali dari Australia. Semua orang ingin datang, dan mereka ingin melihat bagaimana mewahnya pernikahan adikku. Tapi aku kan... Hei, Abi. Dari tadi aku mencarimu. Apa yang kau lakukan? Ayo, Prab. Ambillah. Lihat, pengantin prianya ada di sini. Tanyakan bagaimana keinginannya. Aku rasa tidak perlu bertanya padanya, Nek. Dia sudah berjanji padaku. Dia sudah berjanji untuk melakukan apapun yang aku katakan. Aku tahu dia. Aku yakin Purab tidak akan merusak kepercayaanku. Makanya aku lebih percaya Purab daripada diriku sendiri. Aku yakin sekali Purab pasti bisa menjaga wanita temperamen ini. Tolong, Abi. Seharusnya kau bilang kalau Purab tidak akan menemukan istri yang lebih baik lagi. Ayo, kita perbaiki tanggalnya. Kita juga harus menentukan tempatnya. Nenek, kenapa nenek selalu terburu-buru? Karena aku harus menikahkannya setelah kau menikah. Nenek sedang membicarakan pernikahannya, kenapa bawa-bawa aku juga? Tunggu dan lihat saja. Aku akan mengatur pernikahan yang mewah untuknya. Semua orang akan mengingat pernikahan mereka. Kita akan mengadakan penampilan istimewa, konser musik, dan sebagainya. Dan kau adalah wanita yang sangat beruntung. Aku jadi merasa tidak enak. Bagaimana kalau yang dikatakan istri Kabir itu benar? Perhiasan Bulbul juga hilang. Kita harus bagaimana? Tidak apa-apa. Sudahlah, Bu. Kau tidak usah khawatir. Oh iya, Ibu lihat ini. Aku sudah memesan samosa kesukaan Ibu. Ini aku beli dari toko sebelah stasiun, Bu. Sarla, aku tidak mau memakannya. Lihatlah, Bu. Ini ada rasa minnya juga kesukaan Ibu. Ayo coba dulu ya. Lihat saja. Semakin banyak hal buruk yang terjadi, semakin kau akan mengingat grafik lain. Aku pastikan, kau tidak akan berhubungan dengan orang-orang miskin. Kau harus segera meninggalkan rumah ini, Suresh.
Kau merampas aku dari tanahku kan? Kau membeli perhiasan ini dengan uangku juga. Aku menantangmu untuk mengatur pernikahan ini. Aku akan memastikan keluarga ini tidak akan pernah bahagia. Saat kita menyadari semuanya, aku akan memberikan perhiasan ini dan merubahnya ke desain yang berbeda. Aku, bangun anakku. Aduh, ada apa sih, Bu? Ada apa? Anakku, lakukan sesuatu untuk ibu. Ambil bungkusan ini dan bawa ke rumah kita. Pada jam seperti ini, Iya. Bu? Aku harus bilang apa pada ayah? Aku akan mengantarnya besok pagi. Aku ingin tidur. Ayolah. Pragya, baju yang kotor masih ada tidak? Tidak, Bibi. Aku sudah meletakkan di mesin cuci. Oh, ya sudah. Ya ampun, kenapa kau jahit sendiri? Sini, berikan padaku biar aku jahit ke toko ya. Tidak, Bibi. Kita harus membayar 90 rupiah. Hari ini aku libur, jadi tidak ada kerjaan. Lebih baik kulakukan sendiri. Baiklah, aku akan siapkan sarapan. Sebentar ya. Iya, Bi. Apa ini? Ini atas nama Bulbul. Buka yang lain. Setengahnya atas nama Bulbul Aurora dan sisanya atas nama Rajna Srivastava. Simpan baik-baik. Aku pergi, ada hal yang harus kulakukan. Suresh, aku tidak bisa menerimanya. Kenapa, Pragya? Bukankah sebentar lagi kita akan menikah? Kau akan menjadi istriku. Apa kau tahu apa artinya itu? Kita akan membagi semua yang kita miliki. Tanggung jawab keluargamu akan menjadi tanggung jawabku juga. Jadi jika Rajna punya hak atas tabungan, begitu juga Bulbul. Tolong simpan ini. Tidak ada orang yang lebih baik melebihi dirimu. Apa yang kau lakukan? Semua suami melakukannya untuk istrinya. Aku akan berada di sampingmu saat senang maupun sedih. Pragya, jika kita tidak berbagi kesedihan, siapa lagi yang mau? Tidak peduli seberapa besar aku mencoba, mereka semakin mendekat. Aku harus melakukan sesuatu yang akan mengakhiri cerita ini. Ya Tuhan, Tanu, lihat dirimu. Kau terlihat beda sekali saat kita masih sekolah. Kau seksi sekali sekarang. Dulu kita masih anak-anak, sekarang berbeda. Hai Abi, lihat dirimu. Dulu kau cabi, gendut, tapi sekarang kau langsing dan seksi. Benarkah? Iya, semua aku lakukan demi pernikahanmu kan? Oh tidak, jangan bicarakan Sudah pernikahan. santai dulu, santai. Di sana aku juga begitu. Ya Tuhan, Tanu, kau pahlawanku, kau kesayanganku. Kalau aku tidak punya teman sepertimu, aku tidak tahu harus berbuat apa. Ya Tuhan. Tidak apa-apa, santai Baiklah. saja. Dan sekarang katakan padaku satu Ya. hal. Apa semuanya baik-baik saja hubungan antara kau dan kakakku? Tentu saja, lihat dia. Dia ini sangat berkomitmen. Seperti biasa. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan perhiasanmu? Iya, itu yang aku mau Tolonglah. katakan. Make up. Perhiasan, make up, gaun-gaun. Kenapa dapatkan aku? Hei, Purap! Purap! Aku heran apa yang dilakukan Purvi pagi-pagi begini. Halo, Dengar, aku ingin bicara denganmu. tunggu. Bulbul, kau lihat Kabir. Dia keluar, Bu. Mau apa dia keluar? Aku tidak tahu apa yang dia lakukan pagi-pagi begini. Aku mau periksa ke dalam dulu. Halo? Halo? Purap, ini pernikahan kakakku. Kau tahu tidak? Perhiasannya tadi dicuri. Kami dalam masalah besar. Kita nanti saja bertemunya ya. Bulbul, dengarkan aku dulu. Ini mendesak. Jangan. Aku mohon jangan datang ke sini. Kita bisa dapat masalah, tolong. Kenapa cuma kita yang membicarakan semuanya? Di mana Purap? Di mana dia? Abi, apa Purap bicara dengan seorang wanita? Alia, santailah. Jangan bicarakan Purap. Entah dia sedang bekerja atau bicara dengan salah satu teman perempuanku.
Santai saja. Hah? Benar sekali. Semua orang di dunia sudah jadi penggemarmu kan? Sok tahu kau. Sayang, aku hanya bercanda. Kau tahu kan aku tergila-gila padamu? Kalau tidak, aku akan bicara dengan Purap sekarang. Sebenarnya aku masih di kamarnya. Alia sini. Aku tidak bisa bertemu denganmu. Aku minta tolong mengerti. Aku mohon. Kita punya banyak pekerjaan. Kau bicara dengan siapa? Berikan padaku. Abi, mau apa kau? Berikan padaku. Halo? Halo, siapa ini? Kau siapa? Aku... Aku orang asing. Siapa kau? Wanita harus duluan. Aku Pragya. Pragya. Aku Abi.